jemaat yang mengikuti ibadah di gereja, selama mengikuti ibadah, jemaat dimohon untuk tetap mengikuti protokol physical distancing dan menggunakan masker. Selama bulan Juli, Gereja Pop Citra Grand merayakan bulan musik. Fungsi musik gereja yaitu untuk memuliakan Allah. Musik sangat penting dalam ibadah gereja, sebab sebagian besar porsi ibadah gereja memiliki unsur musik, baik vokal maupun instrumental. Makna musik dalam liturgi gereja adalah ungkapan simbolis perayaan iman jemaat. Perayaan iman yang dimaksud adalah penghayatan terhadap misteri Kristus sebagai sosok penyanyi yang benar-benar menyentuh perasaan umat dalam nyanyian. Bulan musik kali ini mengangkat tema musik berdasarkan genre, yaitu gospel, pop, klasik, tradisional atau etnik, dan sepanjang bulan Juli, lagu-lagu dalam ibadah akan mengikuti genre tersebut. Dengan diadakannya bulan musik ini, diharapkan jemaat lebih mengenal dan memahami aliran musik berdasarkan genre dan pencipta atau komposer lagu ini. Untuk minggu ini, lagu-lagu dalam ibadah akan menggunakan genre musik gospel dengan lagu-lagu karya dari Fanny J. Crosby, Joachim Neander, Carl Gustav Bobart, William J. Gader, Ansel Thames, dan Agus R. Storm. Jemaat dapat membaca keterangan lagu tersebut di bagian bawah teks nyanyian jemaat dan kata ibadah. Ibadah ini akan dilayani oleh pendeta Bian Bunga dengan tema "Izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita", dengan bacaan dari Matius 11 ayat 16 sampai dengan 19 dan 25 sampai dengan 30. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Jemaat, kami undang berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian jemaat, Kidung Jemaat 10, ayat 1, Pujilah Sang Raja. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang di gereja maupun yang di tempat masing-masing, dengarkanlah nats pembimbing untuk minggu ini dan membacakannya tertulis dalam Kitab Keluaran pasal 13 ayat 18 dan 21 mengatakan, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari
dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Demikian firman Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Marilah kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Segala puji serta hormat kami naikkan kepadamu. Engkau Allah yang memimpin dan memelihara kehidupan kami, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kami datang kepadamu Bapa dan merendahkan hati kami, memohon belas kasihan-Mu atas semua dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Sudah tak terhitung berapa orang-orang yang telah dirugikan oleh karena perbuatan kami yang egois. Peliharalah kami di dalam pengampunan-Mu, dan terimalah kami pribadi yang telah mengakui dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Bimbing dan tuntun hidup kami ke dalam kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Kami naikkan permohonan kami ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Kita sambut dengan nyanyian PKJ 199. Dulu ku tertib di dosa. Jemaat yang berbahagia, berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosanya. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal pertama ayat 6 dan ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kuat dalam Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman
dan memiliki kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar oleh iman. Saudara kita sambut dengan jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup sebagaimana tertulis dalam kitab Roma pasal 7 ayat 21 sampai ayat 25. Firman Tuhan mengatakan, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Jemaat, kami persilakan dulu kembali. Shalom, Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, yang di rumah dan yang di gereja Tuhan sore hari ini. Firman Tuhan akan menyapa kita secara bersama-sama maupun pribadi. Untuk itu mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita berdoa. Kami memuliakan nama-Mu yang kudus, ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang setia mengasihi kami
menuntun kami, menyelamatkan kami, dan memberkati kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan dalam kuasa Roh Kudus memenuhi setiap langkah hati kami. Kami serahkan tubuh roh jiwa ada dalam genggaman kasih-Mu. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita di tengah ibadah sore hari ini. Saya membacakan pasal 11 ayat 16 sampai ayat 19, dilanjutkan ayat 25 sampai ayat 30. Firman Tuhan mengatakan, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25 sampai ayat 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenaan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di tengah pandemi COVID dan masa new normal saat ini, kita masih memiliki kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing, di gereja, atau dimanapun. Topik ibadah kita saat ini, izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Dan pada kesempatan ini juga Gereja Pauk Citra Grand merayakan atau melakukan ibadah minggu musik yang telah diberikan berdasarkan lagu-lagu sekaligus
Kesempatan bagi kita mengingat setiap penggubah lagu rohani yang telah menyemangati kita selama ini. Karena mungkin juga saya sering menyanyikan lagu rohani tapi tidak tahu, tidak mengingat siapa yang pernah mengubah lagu itu. Sama mungkin seperti makanan yang kita konsumsi. Saya tidak mengingat siapa yang mengolahnya menjadi sajian yang enak untuk dimakan. Saya lupa akan juru masak di dapur sana. Saya lupa akan orang-orang yang menyediakannya sejak dari tanah. Itu padi yang menjadi nasi atau ikan di laut yang menjadi lauk di meja kita. Artinya melalui minggu musik ini, kita mengingat kuasa Tuhan melalui orang-orang yang telah mendedikasikan dirinya, memberikan hidupnya untuk mengubah lagu sehingga setiap kita pada saat suka maupun duka memiliki semangat dan memiliki harapan karena ada lagu ujian, lagu pengharapan, lagu penghiburan yang telah digubah oleh saudara-saudara kita. Jadi kita perlu saling mendoakan, saling mengingat, dan kita bersyukur untuk itu. Dan di tengah izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Ibu bapak saudara-saudara mengizinkan itu secara umum dalam diri kita atau hidup kita tentu diberikan oleh orang atau satu lembaga yang memiliki wewenang lebih tinggi dari seseorang atau lembaga yang lain. Itu secara umum mengizinkan. Akhirnya dibutuhkan meminta izin supaya seseorang atau lembaga tertentu dapat melakukan tugasnya dengan baik. Saudara-saudara tentu berbeda dengan istilah mengizinkan pada kesempatan ini. Bukan berarti saya, bukan berarti kita lebih tinggi dari Tuhan. Sehingga Tuhan perlu meminta izin atau meminta kesempatan kepada kita supaya dia menuntun kita. Yang mau dikatakan, izinkanlah Tuhan, kita mau diingatkan bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia dikuasai oleh dua kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan dan kuasa si iblis dan kekuatan Tuhan yang menyelamatkan itu. Iblis mencederai sekalipun pada awalnya memberikan janji-janji mulut kepada manusia. Bahkan Tuhan Yesus pernah dicobai, ditawarkan kedudukan, ditawarkan keselamatan. Tapi Yesus mengatakan supaya iblis itu enyah, hanya Tuhan Allah yang layak kita sembah. Jadi kata mengizinkan di sini ibu bapak saudara-saudara adalah membuka diri atas kasih karunia Tuhan, bukan membuka hati untuk kesempatan iblis berkarya dalam diri kita. Tuhan yang telah menyelamatkan, Tuhan yang telah mencipta kita, dialah yang layak beserta kita. Jadi manusia memiliki kebebasan atau kebebasan yang terikat. Kita bebas memilih, tapi kita harus tahu konsekuensi dari memilih dari iblis atau Tuhan masing-masing ada. Ketika kuasa kegelapan yang menjadi pegangan seseorang, tentu maut yang menjadi upahnya. Ketika Tuhan yang menjadi pegangan kita di dalam Yesus dan penyertaan Roh Kudus, tentu kehidupan itu ada bersama kita. Ibu bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau dikatakan mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita, tentu diperhadapkan dengan nats hari ini. Ketika Tuhan Yesus dan ketika halayak ramai mendengar pelayanan para hamba-hamba Tuhan, termasuk pelayanan Tuhan Yesus. Dalam ayat 16 sampai ayat 19 tadi dikatakan, ada suatu golongan, ada suatu kelompok yang benar-benar sudah diberikan tawaran dan sudah diteriaki untuk menerima kerajaan surga. Tetapi apa yang terjadi? Dalam nats ini firman Tuhan mengatakan, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini?
Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Berseru kepada teman-temannya. Jadi ada orang yang di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Dan mengatakan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Apa yang mau dikatakan? Ketika ada ajakan untuk melakukan tindakan tertentu, orang yang seharusnya mengerti dan bahkan melakukannya dengan baik, justru tidak melakukannya dengan baik. Mereka tidak memperhatikan, bahkan ada tindakan yang lebih radikal mereka lakukan, yaitu karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ibu bapak saudara-saudara, ini luar biasa. Yohanes datang, apa yang disebut? Ya kerasukan setan. Yesus datang, ya disebut apa? Pelahap dan peminum. Artinya apa? Ada standar ganda untuk memahami peristiwa kehadiran hamba Tuhan dan kehadiran Tuhan itu sendiri di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan itu berlaku juga sampai sekarang. Dan ini yang tetap kita perjuangkan. Karena seperti tadi pagi saya singgung, ketika kita duduk saja di satu tempat, atau di rumah makan, atau di pojokan, paling tidak 3 sikap manusia ada menanggapi kita. Sikap pertama, langsung, siapa ini? Sepertinya ini preman. Ngapain ini ke sini? Wah, langsung ada antipati. Ada antipati. Atau bahkan ada langsung suka. Emang, oh kok ganteng betul ya? Cantik dia. Sepertinya kalau diajak bicara, bagus. Kira-kira begitu. Ada yang tidak peduli. Tidak peduli sama sekali. Jadi ada yang antipati, ada yang menerima, dan ada yang tidak peduli. Sampai sekarang hamba-hamba Tuhan yang melayani dan mungkin kehadiran kita dimanapun memiliki atau menghadapi sikap atau perilaku yang demikian dari sekitar kita. Apakah kita mundur atas hal itu? Ketika orang tidak suka kepada kita, apakah kita langsung mundur? Atau ketika orang langsung suka kepada kita, apakah kita langsung melambung tinggi? Orang-orang percaya memang membutuhkan pujian, tapi tidak selamanya pujian itu membangun. Orang-orang percaya membutuhkan tantangan, tetapi tantangan itu tidak selamanya menjatuhkan. Obat pahit tidak selamanya membunuh, justru memberi kesehatan. Ibu bapak, saudara-saudara, makanya ada istilah, kalau manis jangan cepat ditelan. Kalau pahit jangan cepat dimuntahkan. Anak-anak Tuhan juga begitu. Ketika kita menghadapi peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat menyenangkan, di situ juga kita harus waspada dan hati-hati. Karena apa? Di balik suka pasti ada duka. Dan di balik duka pasti ada suka. Maka anak-anak Tuhan dalam keadaan apapun perlu mencermati keadaan, melihat keadaan, tidak asal menyatakan sesuatu terhadap keadaan yang dia hadapi. Dalam nas ini ada golongan tadi yang asal bicara, asal mengatakan apa yang ada dalam isi hatinya, hanya menilai seseorang atau sesuatu peristiwa atau seperti buku yang dinilai hanya dari sampulnya. Kita pun juga sering begitu. Saya juga mungkin begitu. Karena saya lihat orangnya agak orakan, agak tidak tertata rapi. Apa ini? Atau saya lihat orangnya agak necis, rapi sekali. Akhirnya saya tergoda untuk segera suka sama dia. Bisa jadi begitu. Tapi ketika semakin diamati, semakin ditelisik, semakin diperiksa, apa yang terjadi, ibu bapak, saudara-saudara, kadang berbeda. Orang yang kita anggap sangat wah, pribadi yang kita anggap sangat hebat, tahu-tahunya tidak seperti yang kita harapkan. Atau seseorang yang dianggap tidak apa-apa,
Justru di situ kita menemukan hikmat Tuhan di tengah-tengah hidupnya. Di situ. Maka anak-anak Tuhan diharapkan untuk menahan hati, menahan diri, dan perlu belajar. Belajar membaca, kalau kata orang-orang bijak, orang-orang yang mengenal Tuhan. Membaca buku yang terbuka. Ini buku yang terbuka. Pertemuan saya dengan Pak Penatua Otto, Penatua Willy, Penatua Upe, Penatua Joni, Pak Renson, atau Keiko, semua kita, Pak Marson, atau dengan Ellen, inilah buku yang terbuka. Buku yang kita baca. Buku yang dapat memberikan kita hikmat. Buku yang dapat memberikan kita kedalaman arti hidup. Buku yang memberikan banyak nilai-nilai yang layak kita syukuri. Lalu kita juga diharapkan membaca buku yang tertutup. Alkitab atau buku-buku yang ditulis oleh para penulis. Membaca paling tidak 2 buku setiap hari. Itu adalah sumber dari pengertian. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan salah. Ternyata tidak otomatis orang yang suka membaca 2 buku itu, jadi cara pandangnya bagus. Kurang pintar apa orang Farisi? Kurang pintar apa ahli Taurat? Kurang pintar apa orang Yahudi? Kurang pintar apa umat pilihan Tuhan? Sangat pintar mereka. Secara kognitif mereka jempol. Tapi ternyata apa? Sejak perjanjian lama mereka mendengar janji kehadiran Mesias. Tapi setelah Mesias itu datang, apa yang mereka katakan? Dalam nats ini dikatakan justru anak manusia atau Yesus itu disebut pelahap dan peminum. Sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Coba bayangkan. Justru dituduh demikian. Dan Yohanes yang memberitakan suara pertobatan, seperti kita tahu, justru dituduh kerasukan setan. Wah, ini menjadi pengalaman hidup bagi kita saat ini juga, Ibu Bapak. Sebagai pelayan-pelayan dimanapun, di masyarakat, di tempat kerja, di gereja Tuhan, ini sering kita alami. Sudah dengan seriusnya kita melayani, peduli, memberikan hati, berjuang, tapi ada saja orang mengatakan, wah ini tidak bagus. Padahal untuk membuat sesuatu itu, ada perjuangan, ada keringat, ada air mata, dan mungkin darah. Ada hati yang terlukai. Kalau orang yang mengenal Tuhan akan melihat makna di dalam itu. Apa sih sebenarnya yang terjadi hingga saat ini rekaman seperti ini datang ke sini. Coba kita bayangkan itu rekaman. Pak Penatua Joni tadi pagi udah datang gitu ya. Sebagai pendeta karena saya merasa anak Tuhan saya tinggal perintah saja. Hei Pak Penatua Joni, lakukan. Pokoknya rekam. Kalau tidak kamu rekam, berarti kamu tidak hamba Tuhan. Saya tidak tahu apa yang dia pergumulkan. Saya tidak melihat bagaimana beliau meninggalkan tugasnya, meninggalkan tugas pokoknya yang harus bersama anak dan istri. Justru ditinggalkan. Bagaimana harus menemui orang tua yang butuh dukungan. Mungkin sudah janji sore ini ke sana, saya tidak tahu. Tapi harus hadir di gereja ini. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh. Hanya melihat, kenapa ini kurang bagus, kenapa ini. Saya juga bisa jatuh dalam demikian, Ibu Bapak. Hanya gampang mengatakan sesuatu tanpa melihat, tanpa mendalami apa sih sebenarnya yang ada dalam keadaan itu. Anak-anak Tuhan diharapkan jangan seperti yang ada dalam nats ini. Perlu mendalami, perlu menghayati, perlu melihat sekecil apapun, karena di situ ada nilai kehidupan. Ini hanya cerita nyata ya Ibu Bapak. 2 minggu lalu, 3 minggu lalu kalau tidak salah, itu saya posting. Kami bersama tetangga sangat senang karena mangga tetangga kami 4 tahun tidak pernah berbuah, baru berbuah 1. 4 tahun, coba kita bayangkan. Saking senangnya kami bercerita dengan tetangga, ini mangga akan dijaga dengan baik.
Di samping rumah kita ada yang memperbaiki rumah, merenovasi, datang ke depan rumah pastori dan meminta itu buah lamtorogung, lamtoro itu ya, buah petek katanya untuk obat. Saya sudah mengingatkan, Pak, ini mangga jangan diganggu. Karena ini sudah 4 tahun ditunggu, masih 1 biji saja. Oh begitu ya? Kalau dikasih tahu teman-teman, apa yang terjadi Ibu Bapak? 4 hari yang lalu saya lihat mangga itu di situ. Bukan soal satu mangganya, tapi soal menghargai. Diambil mangga itu, kosong. Datang si Oma itu, Pak Pendeta yang ngambil ya? Tidak Oma, apa Oma? Akhirnya timbul curiga mencurigai. Ternyata tidak ada di antara kami. Coba bayangkan 4 tahun mangga itu kita tunggu sejak saya ada di sini, baru berbuah sekali ini. Itu pun 1. Hilang. Tiba-tiba 2 hari yang lalu ada mencantelkan mangga di pintu rumah pastori. Isinya 3 buah mangga harum manis yang besar-besar. Dituliskan di situ harga 70.000. Blok P9 nomor 8. Kami sudah malam menemukan dan saya posting siapa gerangan yang punya mangga ini. Saya tidak berani memakan karena itu makanan. Harus saya jaga. Kalau salah kirim bagaimana? Kalau itu hanya main-main bagaimana? Akhirnya apa yang terjadi Ibu Bapak? Ternyata salah alamat. Kemarin baru datang yang punya. Ternyata PP 8 nomor 9 terbalik. Mangga itu untung tidak kita ganggu gugat. Kita kasih dan mereka sangat senang. Terima kasih, mangga kami telah kembali. Coba, 3 biji mangga itu salah kirim, salah alamat. Artinya, ketika ada sesuatu hal yang ada dalam hidup kita, perlu mencermatinya. Supaya jangan asal memberikan pendapat tentang sesuatu itu. Supaya dengan cermat, apa sih sebenarnya yang terjadi dalam hidup itu. Sama seperti, ini agak lari sedikit ya, suami istri yang sama-sama mengasihi. Sama-sama mengasihi, ada seorang istri yang punya hanya kalung, tidak ada apanya itu, kepalanya itu apa itu Ibu? Kalungnya saja begitu. Nah, terus suami memiliki jam tanpa tali. Begitu. Lalu secara diam-diam istri berencana menjual ininya. Kalungnya ini untuk membeli tali jam suaminya. Dan suaminya berencana menjual jamnya itu untuk membeli mainan atau perhiasan dari kalung istrinya. Mereka diam-diam pergi menjual masing-masing. Dan suatu ketika mereka bertemu, "Ma, ada kejutan untukmu." Demikian juga istrinya, "Pak, aku juga ada kejutan untukmu." Akhirnya masing-masing menunjukkan apa? Satu menunjukkan tali jam, yaitu istri. Satu menunjukkan perhiasan dari kalung itu. Karena jamnya telah dijual dan rantai kalungnya telah dijual oleh istrinya. Ini loh, sama-sama berencana yang baik. Sama-sama merencanakan yang terbaik untuk pasangannya. Entah Pak Marson Sony begitu sama Ibu Pendeta. Nah, tapi ketika bertemu, ternyata tidak nyambung. Karena yang ada hanya tali jam dan perhiasan dari kalung itu. Artinya tidak sambung. Kenapa? Karena komunikasi di antara mereka tidak bagus. Kadang demikian yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Semua merencanakan kebaikan. Semua merencanakan yang terwah. Tapi karena komunikasi kurang, akhirnya sepertinya bertabrakan, tidak saling mengerti. Maka perlu berkomunikasi dengan baik. Sehingga kita mengerti apa sebenarnya yang harus kita lakukan. Untung suami istri itu tidak saling bentak-bentakan. Kalau sama kita terjadi, pasti senyum-senyuman. Pasti senyum kan? Artinya tindakan yang tidak saling dikomunikasikan membawa senyum. Kalau saling gigit, coba. "Aku sudah beli ini, tapi kamu menjual itu. Mau menyakitiku ya?" kata istrinya.
Kamu yang menyakutiku. Aku sudah berencana membeli ini. Tapi kamu juga jual ternyata. Kamu tidak menghargaiku. Padahal karena tidak ada komunikasi. Ini yang bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan. Saudara-saudara kita juga yang memahami kehadiran Yohanes dan Yesus, mungkin juga dalam konteks hal yang demikian. Yang kedua, sekalipun kelemahan tantangan itu ada dalam hidup orang-orang percaya, Yesus menjanjikan bagi mereka suatu semangat baru. Ayat 25 sampai ayat 30 tadi dikatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Wah, ini kehadiran Yesus. Kadang tidak masuk akal, kok kehadiran Yesus diberitahu ke orang-orang kecil, bukan ke orang-orang bijak dan pandai. Memang menjadi penghuni kerajaan surga dibutuhkan orang bijak dan pandai. Tapi yang hanya mengandalkan kepandaiannya, itu tidak baik bagi Tuhan. Tidak baik bagi Tuhan. Yang hanya mengandalkan kemampuannya atau keuahannya, itu tidak baik kepada Tuhan. Tadi pagi juga saya singgung, bagaimana profesor yang selalu suka ibadah untuk mendengarkan khotbah. Profesor Biblika, ini perlu menjadi renungan bagi kita. Profesor Biblika yang mengajarkan Alkitab, baik menafsir maupun mempersiapkan untuk khotbah. Dia selalu rajin ke gereja mendengarkan khotbah dari seseorang yang dia kenal dan dia tahu. Satu ketika ada jemaat di sampingnya bertanya, Profesor, Bapak kan Profesor Biblika. Ngapain Bapak datang beribadah ke sini? Yang berkhotbah itu kan murid Bapak, yang kamu ajari. Lalu dia mengatakan, saudaraku, aku hadir ke sini untuk mendengar Tuhan berbicara melalui dia. Memang aku profesor, pintar, dan pandai memahami Alkitab. Tapi ketika saya masuk, itu dia. Ketika saya masuk ke tengah ibadah, sepintar apapun, sekaya apapun, saya harus menanggalkan semua itu dan berserah kepada Tuhan dan mendengar Tuhan berbicara melalui orang yang berkhotbah itu. Luar biasa itu Bapak Ibu. Berarti profesor itu memiliki kerendahan hati. Pendeta belum tentu seperti saya memiliki itu. Belum tentu mampu mendengar khotbah yang dibawakan teman pendeta, atau bahkan khotbah yang dibawakan oleh penatua. Yang mau diajarkan siapapun yang membawa khotbah, mari. Membawa firman Tuhan, mari syukuri. Mari terima. Tadi pagi saya singgung di sini, saya berterima kasih. Mungkin 3 minggu lagi saya tidak di sini lagi bersama Ibu Bapak. Begitu kira-kira ya. Tidak terasa 4 tahun. Tapi saya boleh lega ketika meninggalkan gereja ini. Karena saya tahu gereja ini akan menjadi gereja Tuhan. Gereja yang memuliakan Tuhan dan mengasihi siapapun. Saya percaya itu. Saya percaya. Dan saya sangat senang ketika para penatua, sudah berapa orang yang sudah berkhotbah selama beberapa bulan ini, minggu pandemi COVID. Sudah ada 5 ya? Ada 5? 4. Oh, saya hitung dulu ya. Apa betul? 4. Pak Penatua Willy, Pak Penatua Tumbur Tinambunan, Pak Penatua Satria Maseo, Pak Penatua UP, Pak Penatua Joni, Pak Penatua Lampot Manjirio, Pak Penatua Arif Cahyono, Ibu Penatua Elvi. 8 orang. Siapa lagi? Oh, Pak Timbul lagi, 9 orang. Sudah 9 orang mau membawa firman Tuhan itu secara mandiri. Coba bayangkan Ibu Bapak. Dari cara itu kita semakin mengerti bagaimana membutuhkan pergumulan dan perenungan untuk mempersiapkan khotbah. Sehingga ke depan kita sudah pasti tidak akan sewenang-wenang ketika ada pengkhotbah lalu kita mengatakan, loh khotbahnya itu kurang. Dia kurang belajar.
Ketika dia tegas mengatakan, wah pemarah itu pengkhotbah. Ketika lembut dia berbicara, wah sepertinya bukan laki-laki dia ya. Ketika khotbah itu panjang, maka dikatakan, wah membosankan. Ketika pendek, wah kurang persiapan dia. Itu double standar tadi. Ketika rajin dikatakan, oh ini cari sesuatu. Ketika dia tidak mau berkunjung, wah ini pemalas. Ketika dia berdiam, ini tidak mau ngomong. Ketika dia nggak bicara, wah ini suka-suka dia. Itu pasti kita hadapi sebagai hamba Tuhan. Tapi dengan keadaan itu jangan takut. Karena yang menilai hamba-hamba Tuhan adalah Tuhan sendiri. Wartakanlah firman Tuhan baik atau tidak baik waktunya. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Benar-benar, maka tadi pagi ketika di sini berbicara dengan seorang penetua, betul juga ya, Amang. Untung Amang memaksa kami berkhotbah, katanya. Kenapa? Kemarin lusa saya berkhotbah di acara penghiburan keluarga. Kalau tidak saya awali, gimana saya? Nah itu dia. Itu dia. Mari kita awali. Selain mempersiapkan diri kita menjadi bagian pemberitaan firman Tuhan itu, juga kita semakin mengerti bagaimana perjuangan seseorang untuk menyampaikan firman itu. Kenapa perjuangan? Karena yang mau disapa melalui firman itu adalah orang yang lebih tinggi dan lebih pendek dari kita. Dan orang yang lebih smart dan orang yang agak lebih bodoh dari kita. Dan orang yang berpangkat dan orang yang tidak berpangkat. Orang yang lebih kaya dan mungkin sangat miskin. Kesemua itu kita sekali berbicara. Lansia dan anak kecil, coba bayangkan. Kita berbicara ke semua itu. Harus dipahami semua. Semua harus memahami. Apa itu? Pekerjaan yang main-main? Oh tidak. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak akan mampu melakukan itu. Jadi setiap orang yang mempersiapkan pembawaan berita firman, setiap dia yang membawa di dalam kuasa Roh Kudus, apakah masih layak untuk kita menilai? Untuk kita mengatakan, kamu itu tidak layak. Kamu itu, aku lebih pintar. Yang mau dikatakan tentang kerajaan surga bukan hanya soal kepintaran. Bukan. Tapi soal hati yang tulus, soal pengertian. Maka jelas, setiap orang, nah ini tadi saya mengajari anak katekisasi di satu orang saja di situ. Memang aneh ya, satu orang kok diajari kelas katekisasi. Tapi jangan salah ibu bapak, dari satu orang pun kerajaan Allah bisa menyebar kemana-mana. Jangan salah, dari satu orang awalnya bumi ini menjadi terpenuhi sampai sekarang. Jangan salah, dengan satu orang pun bisa kacau balau kehidupan karena menjadi provokator. Maka satu orang, satu jiwa pun harus kita layani. Sama seperti ibadah sore ini. Hanya pelayan pun yang hadir, mari beribadah. Maka besok jemaatku ternyata ada ibadah. Sudah diawali, mari kita masuk, saling mengajak. Mari kita berdoa satu sama lain. Artinya, kita harus mengawali pekerjaan, keterlibatan kita di dalam kasih Tuhan itu. Sehingga kita semakin melihat proses pendewasaan, proses pematangan, proses yang semakin sangat baik. Apa yang sangat baik? Ketika seseorang rajin membaca firman Tuhan, tentu hidupnya juga akan semakin baik, mengasihi orang lain, dan menghormati siapapun. Alangkah tidak baik ketika katanya seseorang membaca firman sampai 70 kali 77, atau mungkin sampai 100 kali, sama dengan perkataan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 1 itu. Apa yang dikatakan di situ? Saya bacakan untuk ibu bapak sekalian. Dalam 1 Korintus itu Rasul Paulus mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2 dari 1 Korintus 13 dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan,
Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Wah, ini bisa mampu jadi profesor teologi, membahas tentang Tuhan, tapi belum tentu berbicara dengan Tuhan dan berbicara dengan sesama. Kalau kita diberikan membahas, berbicara tentang Tuhan, baiklah kita juga membuka hati pikiran kita, berbicara dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Yesus dalam nats ini. Dikatakan tadi, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Tuhan peduli kepada orang yang lapar, haus, dahaga, terpenjara, sakit. Tuhan peduli kepada orang-orang yang bergumul, kepada saya, kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah maupun yang ada di gereja ini. Dimanapun Tuhan peduli kepada kita. Itu yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Ketika menghadapi cara pandang manusia yang double standar tadi, justru Yesus berdoa kepada Bapaknya. Ini contoh yang luar biasa. Kalau kita mau dituntun oleh Tuhan. Banyak hal yang tidak dapat kita lakukan, kita tidak dapat selesaikan dengan cara kita, dengan kekuatan kita. Kalau sudah mentok, berdoa lakukan Tuhan. Doa itu menyelesaikan banyak perkara. Selain menyenangkan diri kita pada awalnya, dan di situ kita melihat Tuhan berkarya. Dengan doa itu setiap manusia memiliki kesempatan untuk menenangkan hati dan pikirannya. Maka dalam nas ini Yesus berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Lalu apa kemudian yang dia lakukan? Setelah Yesus berdoa, maka dalam ayat 27, 28, 29, 30, di sana ada janji. Dan di sana ada pemberitaan yang luar biasa. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak sekalian selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Wah, ini agak berbeda dengan prinsip yang mengatakan ikutlah aku dan pikullah salib. Tapi di sini justru dikatakan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tadi pagi saya membuka ilustrasi yang mungkin kita juga sudah pernah mendengar. Bagaimana seorang ibu yang menempatkan keranjang di atas kepalanya menunggu bantuan atau alat kendaraan yang harus dia tumpangi. Di dalam keranjang itu ada ubi macam-macam lah dan berat sekali. Tapi begitu datang mobil atau truk atau sado untuk menolong dia, dia naik ke alat angkutan itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika sudah berdiri masuk di dalam, dia masih tetap menempatkan bebannya itu di atas kepala. Sering demikian saya dan ibu bapak. Kita punya beban dan kita serahkan kepada Yesus, tapi beban itu kita pikul sendiri. Bukan itu yang diharapkan. Yang diharapkan ketika kita punya beban, kita serahkan kepada Tuhan, maka kita pun akan lega. Jangan pikul sendiri bebanmu itu. Karena Yesus sudah ada. Maka di situ yang disebut kelegaan. Seakan-akan Tuhan itu tidak peduli kepada kita. Peduli ibu bapak. Ketika seorang protes kepada Tuhan dalam gambaran imajiner, dia mengatakan, Tuhan, ketika tadi saat tenang, kita masih berjalan bersama. Tapi ketika sudah ada badai dan gejolak yang sangat besar, Tuhan meninggalkanku. Anakku, apa buktinya? Tadi kan Tuhan ketika kita berjalan, Engkau pegang tanganku dan menempatkanku di sisiku. Dan itu buktinya ada 2 pasang jejak kaki di tanah itu. Tapi begitu badai datang, Engkau membiarkanku sendiri.
Lihatlah, itu jejak kaki ada satu di situ. Anakku, betul tadi waktu damai kita berjalan bergandengan. Tapi kamu tahu enggak? Betul ada 2 pasang jejak kaki di situ ketika kita berjalan bergandengan. Tapi ketika badai memang hanya sepasang jejak kaki ada di situ. Kamu tahu enggak? Bahwa jejak kaki itu adalah milikku. Dan kamu sudah kugendong di punggungku. Kadang Tuhan sudah menggendong kita, sudah merangkul kita di tengah badai. Kita merasa ditinggalkan. Seakan-akan Tuhan itu tidak peduli. Padahal Tuhan itu ada bersama kita. Wah, seperti berapi-api saya ya menyatakan ini. Karena memang ibu bapak saya merasakan ini. Siapa tidak melihat bahwa di gereja Pok Citrageran ini pergumulan tidak besar? Besar. Saya bukan mau curhat ya, bukan. Tapi di mana-mana gereja mengalami hal yang sama, bukan curhat hanya di sini. Di mana-mana sekarang gereja membangun dirinya menjadi tuan atas dirinya, di mana-mana. Di mana-mana. Para pendeta membangun dirinya menjadi penguasa atas jemaat dan atas penatua. Dan para orang-orang yang merasa berjasa di gereja tertentu, di gereja suku, ataupun gereja-gereja yang kaya, yang menyumbang, merasa dialah pemilik gereja dan berhak melakukan apa yang ada dalam hatinya. Ini permasalahan global, ibu bapak. Permasalahan umum. Bukan hanya permasalahan di satu gereja saja. Pendeta juga bisa menciptakan dirinya menjadi tuan atas orang lain. Ini yang perlu kita cermati. Hati-hati dengan itu. Dimanapun itu sekarang terjadi. Beribadah itu hanya sebagai kamuflase dan kelihatan sebagai orang-orang yang memang dekat dengan Tuhan. Tapi hati semua jahat. Jahat sekali. Bukan Tuhan yang dimuliakan. Tapi dia mau supaya dia dimuliakan. Supaya Budianto dimuliakan oleh manusia. Ini yang bahaya, ibu bapak. Ini yang bahaya. Jangan sampai Tuhan itu datang mengingatkan kepada semua. Kamu membangun gereja untuk menyembahku, untuk kamu membaca firman, dan lebih mengasihi, menghargai siapapun. Tapi ternyata kamu buat gereja itu hanya tempatmu berkuasa. Bukan kekuasaanku yang kamu bangun. Coba Bapak Ibu, di mana-mana sekarang itu terjadi. Di mana-mana diperlukan reformasi untuk setiap gereja yang ada di muka bumi ini. Bila perlu revolusi. Saya melihat itu, aduh sayang sekali. Manusia berjuang untuk mendirikan rumah Tuhan, tapi manusia juga berusaha untuk membangun dirinya menjadi tuan dan Tuhan untuk orang lain. Hati-hati. Jangan pernah itu terjadi. Kok berapi-api saya begitu ya? Ibu bapak, selama 4 tahun saya di sini, sekali lagi pergumulan itu besar. Tapi saya bersyukur pernah bertemu dengan gereja ini. Karena saya sangat dekat, merasakan sangat dekat dengan Tuhan. Tanpa Tuhan, saya sudah jatuh. Dan mungkin sudah tidak ada apa-apa. Tapi bersama Tuhan selalu saya rasakan tiap hari, tiap malam. Dan saya selalu terbangun jam 2 malam atau setengah 2 malam. Mulai tahun pertama saya di sini, hari pertama sampai sekarang. Untuk apa? Bukan saya bangun untuk tidak ada apa-apa. Tapi otomatis bangun dan merenung kehidupan dan selalu saya pergunakan untuk berdoa. Setengah jam sampai sejam saya bangun baru tidur kembali. Nanti setengah 6 bangun lagi. Itu selalu terjadi tiap malam. Tiap malam sampai sekarang. Dan di situ saya merasakan Tuhan itu hadir. Tuhan itu berbicara. Tuhan itu menyatakan kuasanya. Tidak main-main. Barang siapa yang setia percaya dan melakukan kehendak Tuhan. Di sana akan merasakan damai sejahtera. Tetapi barang siapa yang mencoba melawan Tuhan. Hati-hati.
Ini bagi semua orang yang mengatakan dirinya pengikut Kristus dimanapun. Sekali lagi bukan hanya untuk ibu bapak yang mendengar khotbah hari ini, atau bukan hanya untuk jemaat gereja PUK Citra Grand, tapi untuk semua penghuni bumi ini ciptaan Tuhan manusia. Kita itu bukan homo deus. Kita homo deus disebut orang yang berpikiran tapi bukan berarti Tuhan. Kita tetap ciptaan. Kita tetap harus mengabdi dan melayani Tuhan, bukan kepada kita orang mengabdi. Jadi pertanggungjawaban setiap orang percaya itu, baik dia jemaat maupun dia penatua, diaken, Bible Pro, maupun itu pastor atau pendeta, pertanggungjawaban kita kepada Tuhan Raja Gereja. Itu harus jelas. Maka kita tidak perlu takut kepada dunia. Karena roh yang ada dalam hatimu, Bapak Ibu, saudara-saudara, lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Roh yang ada dalam hidupmu mampu melawan itu semua roh. Percayalah. Roh yang kita miliki dari Tuhan. Tidak roh, bukan roh ketakutan. Maka tugas kita bukan takut kepada siapapun dan kepada apapun, tapi menghargai, mengasihi siapapun, melayani dan mengasihi siapapun. Kok berapi-api ya? Bagaimana Bapak Penatua? Ini Pak Pendeta kok berapi-api, karena mungkin hanya 3 kali lagi saya berkhotbah di sini. Minggu depan sekali, minggu berikutnya 2 kali sudah selesai. Begitu kira-kira. Begitu. Supaya apa? Supaya kita mengingat bahwa Tuhan di gereja yang kecil ini kecil loh gereja ini, bukan besar. Tapi dari keadaan kecil ini ada banyak hal besar yang dilakukan oleh Tuhan. Hal besar. Ketika anak kita, ketika Ellen percaya, seperti doanya waktu Inang sakit di Respiadi, jangan diganggu, Ibu. Saya hanya menyinggung dia. Jangan dicubit. Lalu dia berdoa begini, saya rekam itu doanya itu waktu itu. Tuhan, berilah kesehatan kepada Ibu Pendeta. Kekuatan kepada Pak Pendeta. Itu dari anak kecil loh. Rekamannya masih ada sama saya. Saya simpan. Dari mulut anak kecil terdengar suara kebesaran Tuhan. Sama seperti lagu nyanyian yang dinyanyikan oleh anak-anak kita. Keiko juga kan? Bernyanyi. Itu pemberian Tuhan suara itu ya kan? Dan menjadi kebaikan kan? Kalau dipakai terus, melatih diri, percaya diri, dan melayani sesama, wah suara itu kita pakai. Wah luar biasa. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Maka ketika ada beban, sekali lagi bukan tidak pernah ada beban. Ketika mengikuti Yesus pasti ada kuk. Sebagaimana Kosuke Koyama, seorang teolog Jepang mengatakan, salib tanpa gagang. Salib itu tanpa gagang. Artinya salib itu bukan tempat rantang nasi yang bisa ditenten-tenten dengan seenaknya. Salib itu harus dipikul. Itu kata Kosuke Koyama. Dipikul dan dibawa. Tapi pikulan itu tetap menjadi ringan jikalau apa? Jikalau kita berserah kepada Yesus yang telah berkorban untuk kita. Dia yang memikul jadinya dan kita bersama dia. Bukan lagi kita memikul-mikul seperti ibu yang tadi. Tapi dia yang menyelesaikan permasalahan hidup ibu bapak saudara-saudara. Maka benar, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jiwamu mendapat ketenangan. Ini jaminan bagi saya, bagi ibu bapak, bagi saudara-saudara yang ada di rumah sekarang, bagi kita semua. Sekarang kita sama-sama mengalami salib. Kalau kita bayangkan awal-awal pandemi COVID, bagaimana orang merasa takut, sangat takut sekali. Seakan-akan dunia ini udah mau hancur. Mendekat ke gereja juga, wah, seperti di gereja itu aja virus yang paling banyak. Padahal gereja itu ditutup dari Senin sampai Jumat. Itu. Takut. Tapi kalau ke pasar, kalau ke rumah sakit tidak takut.
Padahal di sana berganti-ganti orang. Begitu. Apa yang mau dikatakan, maupun ke gereja atau kemanapun, bukan berarti kita mau begitu saja. Kita tetap dalam protokol kesehatan dalam pandemi COVID. Kita tetap menjaga diri. Itulah kelebihan pandemi COVID sekarang ya. Kelebihannya. Kalau dulu berbicara Zoom, apa itu Zoom? Apa Zoom itu makanan ringan? Apa itu Zoom? Sekarang apa? Anak kecil jangan bisa, Pak, nanti kita Zoom ya? Oke. Keren. Pak, kita nanti Zoom ya berbicara? Oke. Jadi kita diajari semua untuk menerima perkembangan teknologi itu dan memakannya untuk pengembangan diri. Inilah hikmat yang dari Tuhan. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang gampang beradaptasi. Ini. Beradaptasi. Kalau hujan setiap hari kita pasti menemukan alat untuk kita tidak basah tetap tidak terhalang untuk jalan. Kalau orang-orang saudara kita yang di daerah salju, mereka memiliki teknik untuk mengatasi itu, daerah dingin. Kalau di daerah panas, memiliki teknik dengan memasang AC. Di daerah pegunungan, memiliki cara untuk hidup di pegunungan. Di air, memiliki cara. Manusia adalah makhluk Tuhan yang mulia, yang memiliki tingkat adaptasi yang sangat tinggi. Jadi yang mau dikatakan new normal bukan berarti sudah normal, bukan. Bukan. Baru saya dengar seorang dosen STT atau STT Jakarta, anaknya Bapak Muhtar Pak Pahan itu Binsar. Pak Pahan ternyata positif COVID, baru ini. Dan dia telah memberitahu ternyata saya positif. Artinya apa? Tetap kita menjaga diri, tetap berdoa. Di COVID ini tetap menjaga diri. Tetap. Hanya batuk-batuk saja. Kemarin Bapak Pendeta Wendy Mandali, seorang kakaknya yang dokter mengatakan, kamu harus diswab. Gitu, aku tidak mau katanya. Aku tidak mau katanya. Enggak, kamu harus diswab. Enggak. Periksa darah. Oke, gitu. Artinya apa? Untuk saling menjaga. Nah, itu peristiwa Pak Pendeta begitu. Saya juga sering begitu, sudah sakit, ibu mengatakan, ayo ke rumah sakit. Enggak lah. Baru sudah agak mau sakit sekali, Pak. Ayo. Kebetulan anak saya dari tadi siang muntah-muntah sampai 6 kali saya tinggal tadi di rumah, ibunya menjaga. Bagaimana kita bawa ke dokter? Ya, ditunggu dulu. Kalau nanti ada perkembangan akan langsung kita bawa. Tak apapun itu, semoga Tuhan menyembuhkan dia. Anak saya nomor 2. Muntah-muntah berulang kali. Tapi saya percaya Tuhan akan menyertainya. Ini juga yang terjadi untuk kita Ibu Bapak. Di tengah pandemi COVID ini, Tuhan memberi kesempatan bagi kita berkreasi. Tadi pagi sudah saya singgung, berkreasi, memasak kue bolu bagi sebagian ibu. Berkreasi untuk apa? Bersama anak kita yang selama ini tidak selalu kita sertai saat belajar. Berkreasi semakin mengerti tugas guru. Tidak lagi asal-asal berbicara, wah guru ini tidak aktif, guru ini tidak pintar. Guru itu menghadapi satu kelas 45, kita hanya menghadapi anak 2. Satu suami, ada istri, kepala kadang sudah pusing 7 keliling. Dengan itu kita harus mengatakan, terpujilah wahai engkau ibu, bapak guru yang mengajar anak kita. Begitu luar biasa. Dan kita mengatakan jadi dokter itu enak. Kita tidak tahu bagaimana gedebuk-gedebuknya dokter itu di garda depan sekarang. Berapa lagi yang nampak ini? Masih mending bisa bertemu dengan keluarga. Bagaimana kalau diisolasi terus di rumah sakit? Berbulan-bulan tidak bertemu dengan istri, dengan anak. Wah, luar biasa. Masih bersyukur kita bertemu sekarang. Di tengah pandemi COVID ini, kita merasakan kehadiran Tuhan. Banyak orang kreatif dalam semakin memahami orang lain, kreatif dalam melayani orang lain, kreatif dalam menemukan dan membentuk sesuatu yang baru karena bersama Tuhan. Ini juga kan kreatif, coba ini. Masa ini pakai helm kan? Ini kan kreativitas. Kalau dipikir-pikir siapa yang menempatkan ini di sini? Siapa? Coba. Pak Udi. Kalau Pak Udi tidak menaruh ini di sini bagaimana coba? Atau Pak Dwi.
Langsung dilemparkan saja, dibiarkan saja pendeta yang jelek itu bicara berteriak. Tapi dia menyediakan ini. Dia menyediakan apa? Kantong persembahan kita. Dia membersihkan gereja ini. Di tengah pandemi COVID ini kita semakin mengerti bagaimana sulitnya menyediakan ini, tapi sekarang ini tersedia bagi kita. Karena ada orang yang mau menyediakannya. Maka kita pun harus selalu bersedia untuk meringankan dan peduli kepada sesama. Itu nilai kehidupan. Jangan sampai kita sering membaca firman, sering mendalami firman, mengerti tentang Tuhan, tapi kehilangan kasih sayang dan pengertian. Melalui firman ini dalam bulan musik ini mau dikatakan, semakin kita mendalami firman Tuhan, seharusnya, sebaiknya, selayaknya, kita semakin membuka diri, mengasihi sesama manusia. Disitulah kita saling meringankan beban. Di dalam Yesus, di dalam kuasa Roh Kudus, di dalam penyertaan Allah Bapa yang Maha Agung itu, yang mencintai ibu bapak saudara sekalian, dan yang mengasihi saya, yang ada di rumah maupun di gereja ini, di mana-mana Tuhan ada bersama kita. Berbicaralah kepada Tuhan saat dalam pergumulan, Dia sanggup memberikan kelegaan bagi Bapak Ibu dan bagi kita semua. Katakanlah apa yang menjadi harapan kita di keluarga, di tempat bekerja, di gereja Tuhan, dan secara khusus di gereja Pauk Citra Grand ini. Selalulah kita berbicara kepada Tuhan. Maka Dia akan memberikan jalan yang layak kita tempuh. Jalan yang layak kita lalui. Jalan yang layak kita syukuri. Yaitu Tuhan yang selalu menuntun kita. Dia gembala hidup kita yang telah memanggil kita di minggu misi kemarin telah diingatkan. Maka di minggu musik hari ini kita juga bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati ibu bapak. Tuhan menyertai keluarga dimanapun berada. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan pada masa pandemi COVID ini dan ke depan. Tuhan memberikan damai sejahtera dimanapun ibu bapak dan saudara-saudara berada. Tuhan Yesus menopang hidupmu. Tuhan Yesus menggendongmu. Tuhan Yesus merangkulmu di dalam kuasa Roh Kudus, memberikan kekuatan, memberikan kelegaan, memberikan setiap apa yang kita perlukan. Tapi satu hal, seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan kehendak Allah Bapa, seturut dengan kehendak Putra, seturut dengan kehendak Roh Kudus dengan kehidupan kita. Maka kita melihat Tuhan itu luar biasa. Tuhan, kami mau Engkau selalu beserta kami. Kami membuka hidup kami membuka pikiran kami membuka hati kami membuka tangan kami membuka setiap pintu rumah kami menjadi kesempatan kehadiran-Mu ke dalam relung hati kami yang terdalam, ke dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang memampukan. Amin Ibu Bapak. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak Saudara sekalian. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman. Mari kita mengucapkannya bersama.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki doa syafaat, baik yang di rumah maupun yang di gereja ini. Setelah itu nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami muliakan, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, yang kami rasakan penyertaan-Mu melalui Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu yang memberikan kesempatan bagi seluruh umat-Mu di muka bumi ini untuk melakukan setiap kegiatan, pekerjaan, pelayanan di masyarakat maupun secara khusus di rumah-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap hati yang rindu melayani Engkau, dan setiap anggota jemaat-Mu dimanapun kami serahkan ke dalam genggaman kasih-Mu. Kami berdoa secara khusus buat anggota jemaat PUK Citra Grand, dan secara khusus buat ibu bapak saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang membutuhkan perhatian, membutuhkan pengobatan, dan membutuhkan semangat baru. Tuhan, kami percaya Engkau menyertai dan memberkati setiap ibu bapak yang sedang lemah tubuh. Bapak Pendeta TM Sihombing, ayahanda dari Penatua Timbul Sihombing dalam masa perawatan di rumah. Opa Marhen adik dari Opa Hari Darmawan dalam perawatan di rumah. Ibu Tianggur Manurung Ibunda dari Bapak Daniel Siahan dalam masa pemulihan. Ibu Tiani Boru Manurung Ibunda dari Ibu Samseri Siregar dalam masa pemulihan. Opung Daril Boru Ibunda dari Bapak Penatua Lamhot Banjerio Sinaga dalam masa pemulihan. Bapak Andri dan Ibu Laura, anak dari Ibu Elizabeth Kampubolon dalam masa pemulihan. Ibu Rita Sianipar, ibunda dari Saudari William Samuel Gading Setompul dalam masa pengobatan. Oma Margaret, ibunda dari Ibu Sandra dalam kelemahan tubuh di masa usia lanjut. Demikian juga Bapak Pendeta Wenli Mandali, Engkau sertai dalam masa pemulihan. Ibu Pendeta Deni Arlina Purba, Engkau sertai dalam masa pemulihan. Anak kami, Johanesa Aiko Dianda Boru Siditonga, Engkau sertai. Dan setiap anggota jemaat yang tidak dapat kami sebut saat ini, Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam genggaman kasih-Mu. Oleh kasih Tuhan, setiap keluarga tenaga medis memberikan perhatian yang sungguh-sungguh atas siapapun yang bersama ibu bapak, saudara-saudara kami ini di dalam melewati masa-masa sulit itu menjadi melegakan ke depan. Kami juga berdoa buat semua kaum lansia di gereja-Mu PUK Citra Grand. Tuhan sertai berkati mereka, Tuhan. Demikian segala harapan mereka ada di dalam kasih Tuhan. Sertai para orang tua kami ini, Tuhan, di dalam setiap langkah hidupnya, atas kekuatan, atas kesehatan, atas semangat baru. Terpuji nama-Mu. Secara khusus kami berdoa buat para pencipta lagu, komposer, dan musisi gereja. Kau telah memberi kesempatan bagi mereka yang masih bersama-sama kami di muka bumi ini, atau mungkin telah mendahului kami. Baiklah karya mereka tetap kami pergunakan memuliakan Tuhan dan menguatkan setiap kami dalam pergumulan maupun dalam sukacita. Terima kasih Tuhan atas karya mereka yang Engkau berikan untuk boleh kami renungkan, kami terima pada kesempatan ini. Setiap keturunan keluarga dari mereka Engkau sertai dimanapun dan Engkau memberkatinya.
Kami juga berdoa buat jemaat yang berulang tahun pribadi maupun keluarga. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang selalu menopang hidup mereka. Untuk anak-anak kami yang sedang mencari sekolah, universitas, untuk pendidikan lebih lanjut, kami serahkan hanya ke dalam genggaman kasih-Mu. Pemimpin bangsa dan negara Indonesia, Engkau Tuhan yang menopang dan memperlengkapi. Keadaan bangsa Indonesia dan seluruh bangsa di muka bumi ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19, Engkau Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit. Dan kami mohon orang-orang yang Engkau berangkatkan menemukan vaksin ataupun obat untuk mengatasi pandemi ini. Kami percaya Engkau memberikannya. Atau mungkin sekalipun COVID ini masih ada, Engkau Tuhan melindungi kami dalam melakukan setiap aktivitas dimanapun. Kami juga berdoa buat pelayanan dan program kerja Gereja-Mu Pauk Citra Grand dan program pelayanan di masa new normal ini. Demikian juga kami berdoa buat setiap langkah dalam proses pemilihan pelayan Majelis periode 2020 sampai 2024 tahap kedua. Kiranya Tuhan yang selalu menuntun kami. Kami juga berdoa buat proses pergantian gembala jemaat periode 2016 sampai 2020 ke periode 2020-2024. Akalah hidup kami Tuhan yang terbatas ini lebih sungguh mengasihi Engkau dimanapun melayani. Gembala yang Engkau percayakan mengembalakan jemaat-Mu selama 4 tahun di tempat ini memiliki banyak kelemahan, tapi kami tahu Tuhan menyertainya. Demikian juga pelayan penggembalaan yang baru nanti Tuhan juga sertai hidupnya bersama-sama seluruh jemaat dan pelayan di Gereja-Mu Pauk Citra Grand ini. Banyak hal Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan, tapi kami percaya Tuhan memperhatikan, mencukupkan, menguatkan, menyembuhkan, dan menghibur setiap kami di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Pakailah hidup kami Tuhan, dan kami percaya Engkau telah mengampuni segala dosa dan salah kami, dan Engkau telah memberikan kami kesempatan, dan itu adalah anugerah dari-Mu, karena Engkau telah memilih kami, menetapkan kami hidup di bumi ini adalah untuk kehendak Tuhan. Maka setiap rencana Tuhan tidak akan sia-sia jikalau Tuhan bersama kami, dan kami mau mewartakan Injil itu kemanapun kami berada. Terimalah kami Bapa, di dalam Yesus yang baik itu, di dalam Dia yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyampaikan persembahan kita, mohon perhatian untuk beberapa perubahan sebagai berikut. Bagi jemaat di gereja, untuk menyesuaikan dengan protokol physical distancing, maka persembahan kantong dialihkan ke kotak persembahan. Jemaat mengumpulkan persembahan syukur ke kotak persembahan dengan memperhatikan jarak satu sama lain, sesuai dengan garis-garis yang telah disediakan di lantai gereja. Jemaat dipersilakan dimulai dari jemaat barisan paling belakang, setelah itu diikuti baris di depannya. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link Aja, OVO, Dana, dan GoPay dengan tata cara yang telah tertera dalam lembar warta jemaat. Mari kita
persembahkan korban syukur kepada Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 7 sampai 9. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Mari kita sambut dengan menyanyi NKB nomor 133 ayat 1, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tumbuh lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan telah. Jemaat bersilakan berdiri. Kita menyanyikan ayat yang kedua. Syukur atas bunga mawar yang indah tak tepi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau pimpin biasa. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Mari kita mendoakan persembahan kita. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu, Bapa di sorga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini, kami tahu dan kami percaya semua yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai bukti ungkapan syukur kami telah memberikan persembahan berupa mata uang yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan kami agar dapat menjadi berkat bagi pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajar kami untuk selalu mengucap syukur dan terlebih lagi mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Mohon perhatiannya untuk beberapa warta jemaat sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Budianto Silitonga, pelayan firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, Ibu Evita dan Ibu Penatua Rita Rohani yang telah merangkai bunga mimbar, serta petugas multimedia dan IT. Tuhan Yesus memberkati pelayanan yang dilakukan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang telah mengikuti ibadah baik dari gereja maupun dari kediaman masing-masing. Ibadah umum melalui Zoom mulai tanggal 5 Juli 2020, jemaat dapat mengikuti ibadah pagi dan sore dari gereja maupun dari rumah melalui media Zoom. Registrasi jemaat baru telah diterima registrasi jemaat atas nama 1. Bapak Eliezer Agus Muklas, 2. Ibu Elizabeth Aryani Pinangsih dengan alamat Citra Grand Blok M2 nomor 6. Pemilihan majelis periode 2020-2024 tahap kedua. Pemilihan tahap pertama telah selesai dan telah terpilih 25 orang yang masuk ke tahap kedua. Formulir pemilihan majelis tahap kedua telah diedarkan sejak 28 Juni dan akan ditutup pada tanggal 15 Juli 2020. Dalam tahap kedua ini, jemaat memilih 10 orang yang akan masuk dalam tahap ketiga. Selanjutnya, pada tahap akhir akan dipilih 6 orang calon majelis. Mohon doa dukungan dan partisipasi jemaat. Jadwal kegiatan ibadah sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di gereja dan di rumah masing-masing, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengakhiri persekutuan kita hari ini, hiduplah dalam tuntunan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaku. Aku waris yang ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ibadah sore hari ini sudah selesai. Sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuntun kami ya Bapa, tuntun langkah kami sehingga kami dapat tiba di rumah kami masing-masing. Berkati kami sepanjang minggu ini, biarlah kasih karunia-Mu saja yang ada pada kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kami sepanjang minggu berjalan ini. Inilah doa kami Bapa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu.